Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan ini juga dapat memberikan pendekatan satu sama lain antara motivator dengan sesama murid, yaitu dengan motivator memberikan apresiasi dan motivasi kepada masing-masing anak serta memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pendekatan individual system ini harus dilakukan agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap guna mempermudah murid untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan kemampuannya masing-masing dan tidak memaksakan mereka. Pendekatan individual system yaitu tujuannya untuk membantu anak lebih mudah dalam mengikuti kegiatan belajar, memahami materi, dan juga bersemangat dalam belajar. Peran guru dalam Bimba A.I.U.E.O ini yaitu mengapresiasi dan memotivasi siswa, lalu memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar di kelas, melakukan pendekatan kepada masing-masing siswa dengan sesuai karakter dan kesukaannya masing-masing. Lalu peran murid di sini yaitu berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar di kelas dan menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dirancang oleh motivator. Individual system merupakan pendekatan yang dilakukan secara personal sesuai dengan karakter dan sifat masing-masing anak. Lalu classical system itu pendekatan yang dilakukan secara umum kepada seluruh anak di kelas di kelompok maupun di kelas. Cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan individual system yaitu yang pertama dapat mempelajari dan mengenal karakter anak masing-masing, lalu mencari tahu kesukaan setiap anak dan selalu satu langkah di depan anak untuk berpartisipasi dan memberikan reward serta apresiasi dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat memastikan anak untuk senang dan bersemangat dalam proses belajar. Dampak yang terjadi ketika melakukan individual system yaitu proses belajar anak dapat dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan anak. Lalu anak akan lebih bersemangat dalam mengikuti belajar dan meningkatkan perkembangan belajar pada anak sesuai dengan karakter dan kemampuan masing-masing anak. Dan untuk dampak yang terjadi ketika melakukan pendekatan classical system itu, anak kemungkinan akan lebih lambat dalam memahami materi dan mungkin saja bisa tertinggal dan kurang termotivasi dari salah satu anak tersebut. Lalu anak mungkin merasa tidak diperhatikan lebih atau kurang bersemangat dalam mengikuti belajar. Skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar, yaitu yang meliputi kegiatan afektif, kognitif, dan psikomotor. Kegiatan belajar harus divariasikan karena pada setiap anak itu mempunyai konsentrasi yang berbeda-beda, lalu mudah teralihkan konsentrasinya dan mereka mudah bosan pada suatu kegiatan apabila dalam proses belajar tersebut tidak adanya variasi. Tujuan dari variation skill itu agar anak tidak mudah bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. 3 aspek belajar yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotor. Yang termasuk dalam aspek afektif yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Lalu yang termasuk dalam aspek kognitif yaitu membaca dan berhitung.
Dan selanjutnya aspek psikomotorik yaitu terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus itu terbagi menjadi mewarnai, menarik garis, dan menulis. Lalu motorik kasarnya yaitu ada menangkap, melempar, dan menari. Cara menerapkan variation skill yaitu eh, dapat memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, dan menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut. Contohnya dapat menggunakan teori bandul, di mana kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan dengan kegiatan selingan yang dilakukan dalam durasi yang tidak terlalu lama, yaitu motivator juga memastikan anak harus aktif dan memberikan reward minimal setiap 5 menit sekali. Dan selanjutnya dapat melakukan evaluasi afeksi setiap saat serta evaluasi kognitif setiap 10 menit. Law of effect atau hukum akibat merupakan prinsip yang menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka ia cenderung akan mengulanginya. Misalnya ketika seorang motivator memberikan atau membimbing anak secara menyenangkan, maka anak tersebut akan mengulanginya kembali kegiatan yang telah motivator lakukan. Sebaliknya, jika kegiatan tersebut tidak menyenangkan, maka tidak akan diulang atau bahkan bisa ditinggalkan oleh anak. The law of exercise atau hukum latihan, yaitu yang dimana bahwa hubungan antara stimulus rangsangan, respon reaksi akan menjadi kuat jika sering diulang atau dilatih. Semakin sering dilatih atau diulang suatu kegiatan, maka anak mampu mengikuti kegiatan tersebut, dan sebaliknya jika tidak ada latihan, hubungan tersebut akan menjadi lemah. The law of readiness atau hukum kesiapan ini menyatakan bahwa semakin seseorang mampu dalam suatu kegiatan, semakin siap dan terampil ia dalam melakukannya, dan proses tersebut akan semakin menyenangkan. Kesiapan ini menumbuhkan minat belajar yang kuat atau minat belajar yang lebih, yang membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam belajar.